Oke, kita panggilkan seorang ibu, 3 orang anak, ibunya cantik banget loh. Serius, siapa yo suaminya? Oke, kita panggilkan Dr. Yulia Siska. Ya, oke. Boleh minta tepuk tangannya buat Mas Yanto, ya. Saya juga kaget-kagetan mendengar suaranya. Oke, siapa yang baru pertama kali tadi? Banyak? Oke, selamat datang ya. Saya sangat senang sekali ya. Siapa di sini yang sudah pernah sebelumnya mendengar produk Nuskin? Udah belum? Atau yang baru pertama kali mendengar produk Nuskin? Ada nggak? Yang pertama kali? Nggak ada ya? Jadi semuanya udah pada dengar produk Nuskin, ya? Betul? Kalau gitu saya udahan aja. Ya, oke. Nggak apa-apa, saya tahu banyak sekali orang-orang yang sudah tahu Nuskin. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang belum mengerti dan mengenal siapa itu Nuskin. Jadi kebanyakan ada orang yang sudah punya, bahkan saya punya temen udah 3 tahun itu punya galvanic spa. Siapa yang tahu galvanic spa? Tahu ya? Ada yang udah 3 tahun, saya punya teman, kebetulan dokter juga, dia udah 3 tahun. Dia naruh galvaniknya tahu nggak di mana? Di atas lemari. Ya, di atas lemarinya, ya, dan dia bilang, saya nggak sempat galvanikan. Ya, tapi ketika pada saat saya ketemu dia lagi, ya, dia tanya ke saya, kamu pakai apa? Ya, karena saya sudah dari usia 35 saya udah pakai galvanik, Bapak Ibu. Usia sekarang saya 41 tahun. Ya, jadi saya sudah menggunakan galvanik dari saya mulai usia 35 tahun. Tuh, siapa di sini yang umur 35 tahun? Ya, siapa yang 41 tahun ke atas, 40 tahun ke atas? Ya. Jadi saya sudah mulai menggunakan ini dan teman-teman saya sekarang sudah mulai banyak yang tanya. Jadi akhirnya ketika mereka tahu bahwa saya menggunakan galvanik, ya saya mulai rajin menggunakan galvanik itu tepatnya kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun ini saya mulai rajin. Waktu awal-awal ada rasa males memang. Tapi ketika saya mulai berpikir kalau saya males, ya maka nantinya saya akan kerja keras. Tapi kalau saya rajin dari sekarang, maka hasilnya pun juga akan ngikutin. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Yulia Siska, background saya seorang dokter. Saya dokter estetika. Dulu saya meracik-racik obat. Siapa di sini yang senang banget meracikan obat? Ya. Dulu saya meracik Bapak Ibu. Dan racikan saya sudah masuk Badan POM. Ya, saya menunggu Badan POM itu 2 tahun untuk racikan saya. Ya, Badan POM-nya sih saya nulisnya di bawah standar Bapak Ibu. Tapi kenyataannya di lapangan saya selalu menaikkan dosisnya, ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang akhirnya jadi tidak dia harus dinaikkan dosisnya semakin lama. Ya, udah katanya nggak cocok, padahal bukan nggak cocok Bapak Ibu, dosisnya harus dinaikkan. Sehingga kebanyakan orang akhirnya berpindah-pindah dari dokter satu ke dokter yang lain. Betul nggak? Siapa di sini orang yang pernah pakai produk dokter dan setia dengan satu dokter? Ada nggak? Nah, ya pasti nggak pernah setia dengan satu dokter Bapak Ibu. Dia pasti pindah-pindah. Siapa yang dari dulu setia hanya dengan satu produk saja? Ada nggak Bapak Ibu? Wah dok, saya mah dari dulu pakainya misalnya Marta Tilar misalnya. Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Ya, dari dulu ya. Dari 45. Sekarang masih pakai? Masih pakai Ultima? Oke. Ya, karena nanti beda kualitasnya. Saya akan bisa ngelihat orang mana yang suka gonta-ganti, mana yang dia kulitnya setia dengan satu produk. Memang walaupun hasilnya nggak sama Bapak Ibu, tapi yang backgroundnya setia dengan satu produk, kalau dia menggunakan produk Nuskin hasilnya lebih maksimal. Ya pasti lebih bagus. Kenapa? Karena tidak ada pendetokan Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan kasih tahu kenapa Nuskin, alat galvanik spa itu alat yang sangat pintar sekali. Sehingga pada tahun 2009 saya jatuh cinta dengan Nuskin. Saya jatuh cinta dengan galvanik spa-nya. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak banget pasien-pasien yang udah saya rusakin mukanya. Nah, loh, tuh, jujur ya. Ya, karena sekarang ini kan saya dokter insaf Bapak Ibu.
Ya, saya nggak mau lagi ngasih racikan-racikan, bahkan kalau suntik menyuntik juga saya nggak mau Bapak Ibu. Even itu vitamin C sekalipun, ya saya nggak mau nyuntikin. Ya, sekali nyuntik sih dulu enak Bapak Ibu, duitnya gede. Ya, racikan saya banyak di Jawa dan di Kalimantan. Ya, itu banyak dijualin lagi tanpa saya awasi. Ya, dan kebanyakan dari mereka akhirnya apa Bapak Ibu udah pertama-tama bagus, keren, ya. Kadang-kadang kalau katanya laler juga bisa kepleset katanya. Betul nggak? Ya, tapi akhirnya lama-lama kulitnya menjadi sensitif, Bapak Ibu. Ya, kulitnya menjadi sensitif, warnanya menjadi pucat, ya, tidak seperti alami, ya, perbedaan antara kulit dengan leher atau dengan tangan itu jadi berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, dan kalau ditanya sebenarnya orang-orang itu nyaman nggak sih seperti itu? Enggak Bapak Ibu, mereka enggak nyaman. Bahkan kadang-kadang mereka harus musuhan sama matahari. Betul enggak? Ada orang yang kena matahari kayak udang rebus enggak? Ada enggak? Kira-kira nyaman enggak sih? Kayak seperti itu? Ya, kalau ditanya pasti enggak nyaman Bapak Ibu. Nah, dari situlah saya mulai berpikir lagi Bapak Ibu. Ya, saya sudah tidak mau menggunakan produknya pada saat itu. Kenapa? Karena saya tahu, saya ngeracik obatnya Bapak Ibu. Orang-orang kimia juga pasti ngerti apa yang dipakai. Ya, itu sangat berbahaya sekali untuk kita pakai jangka panjang. Makanya namanya juga obat yang dikasih sama dokter menggunakan bahan-bahan kimia. Betul nggak? Harus ada batasan waktunya. Tapi kebanyakan mereka menjadikan sebagai sebuah kebutuhan. Dipakai jangka panjang. Betul nggak? Ya, dan notabene yang zat-zat kimia bukan hanya menempel pada kulit tapi bisa masuk ke dalam tubuh. Ya, sehingga banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatannya. Betul nggak? Makanya banyak Bapak Ibu, kalau orang hamil, perempuan hamil, kalau lagi pakai krim disuruh apa tuh sama dokternya? Berhenti, benar nggak? Kalau aman kenapa harus berhenti? Betul nggak? Pernah nggak ada yang nanya kayak gitu? Bersyukurnya saya waktu saya jadi dokter estetika saya nggak pernah ditanyain, dok kenapa saya harus berhenti dok? Kalau produknya aman, saya hamil juga boleh dong? Betul nggak? Ya, tapi Bapak Ibu sebuah fakta kalau Anda sudah menggunakan jangka panjang, walaupun Anda berhenti, efeknya itu nggak akan pengaruh Bapak Ibu. Itu tetap ada di dalam tubuh, ya, terutama untuk di bawah kulit, dia nggak akan sulit sekali untuk dikeluarkan. Itu sebabnya fungsi dari galvanik sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang punya riwayat pemakaian jangka panjang seperti itu Bapak Ibu, maka kalau menggunakan galvanik nanti jangan heran Bapak Ibu kalau kulitnya nanti dibersihin dulu. Ya, saya sering mengatakan pada orang-orang lebih baik kulit kamu disehatkan dulu, apa mau saya kinclongin lagi? Benar enggak? Ya. Tapi kebanyakan dari mereka Bapak Ibu ketika mereka usia 50 tahun atau 55 tahun kulitnya udah gak mampu lagi beradaptasi. Sehingga apa? Sehingga mereka udah terima nasib. Benar gak? Kalau ditanya dulu muka saya bersih loh. Ya, sekarang udah gak bisa diapa-apain lagi. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak ya? Banyak Bapak Ibu. Karena itulah faktanya seperti itu. Ya, akhirnya dari situ Bapak Ibu saya mengenal galvanik. Ya, ketika itu saya langsung klik dengan galvaniknya. Kenapa? Karena saya sudah tahu manfaat dari galvanik. Ya, galvanik itu akan memberikan nutrisi ke dalam tubuh, ya, ke dalam kulit, ke dalam kulit, ya. Dan itu tidak bisa kalau kita menggunakan cuma pakai tangan aja. Itu nggak bisa. Jadi alat galvanik itu hanya untuk memasukkan si serum, ya, dan menyehatkan kembali dari dalam. Ya, ada pendetokan dan ada penutrisian. Jadi ada dua hal yang akan terjadi, pendetokan dan penutrisian. Ya, kalau kulitnya sehat, nggak mungkin akan didetok Bapak Ibu, malah jauh lebih bagus, benar nggak? Tapi kalau di dalam kulitnya banyak racun, benar nggak? Ya, akhirnya orang menyebutnya sebagai detok. Ya, dan itu sangat luar biasa banget Bapak Ibu. Jangankan Anda, saya dulu ya ketika menggunakan galvanik karena saya mukanya udah saya racunin sangat lama Bapak Ibu, saya menggunakan produk-produk dokter itu dari waktu saya masih kuliah. Karena passion saya memang ingin jadi dokter kecantikan. Itu sebabnya saya dari dulu pas di Jakarta tak ada satu dokter pun yang saya lewatkan Bapak Ibu, saya pindah-pindah. Karena saya ingin tahu apa yang mereka gunakan. Selama jadi mahasiswa kedokteran Bapak Ibu, saya sudah berpindah-pindah banyak banget.
Sehingga muka saya itu bisa dibilang udah keracunan sebenarnya. Jadi ketika saya menggunakan galvanik Bapak Ibu, muka saya terdetok. Bahkan suami saya pada saat saya menggunakan galvanik, suami saya bilang, kamu itu dokter kecantikan, tapi kok mukanya rusak. Saya sempat rusak Bapak Ibu mukanya. Tapi kalau Anda tanya ke saya, ngelihat saya sekarang, kira-kira kelihatan nggak kalau muka saya rusak dulu? Enggak ya. Dulu saya mukanya sempat rusak Bapak Ibu. Dan suami saya marah-marah. Ya, tapi saya bilang enggak apa-apa. Saya ingin kulit saya sehat, saya ingin mengeluarkan racun dari kulit saya sehingga nanti nutrisinya akan bisa bermanfaat ke dalam kulit saya. Saya melalui proses ini kurang lebih sekitar 1 tahun Bapak Ibu. Ya, proses 1 tahun, tapi setelah itu yang terjadi adalah semakin lama, semakin saya gunakan, kulit saya semakin baik, semakin bagus. Ya, saya dulu punya bolong-bolong, scar, ya, karena saya juga nggak mau di filler, ya, karena saya nggak mau meracuni lagi tubuh kulit saya. Tapi sekarang kelihatannya orang nggak akan nyangka Bapak Ibu. Pasti orangnya bilang, iya Dokter Yulis kulitnya sudah bagus. Saya cuma minum aja. Ya, tapi kalau orang yang tahu saya dulu, ya, saya sempat mengalami proses detox. Tapi saya menikmati, saya enjoy, saya fun. Kenapa? Saya bersyukur. Saya mengenal Nuskin lebih awal. Ya, mungkin kalau saya mengenal Nuskin waktu usia 50 tahun, saya nggak tahu lagi harus saya perlakukan apa kulit saya nantinya. Entah itu disuntik-suntik kah, entah apa segala macam. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana usia saya dari 50 tahun. Oke, nah dari situlah saya mulai mempromosikan yang namanya galvanik ke customer saya. Ya, ketika itu saya minta mereka menggunakan produk galvanik ya untuk di rumahnya untuk membantu kesehatan kulitnya. Pada saat itu saya ditawarin Bapak Ibu, Dok, ini ada bisnisnya. Ya, siapa di sini yang suka bisnis? Ada? Yang doyan bisnis? Ada nggak yang doyan bisnis? Siapa yang doyan bisnis? Ya, siapa yang doyan duit Bapak Ibu? Oh, baru pada nunjuk tangan. Ya, bisnis itu duit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau pada doyan duit pasti doyan bisnis, betul? Ya, bisa dibilang apa aja gue bisnisin. Ada nggak yang suka ngomong kayak gitu? Supaya apa? Supaya dapat duit Bapak Ibu. Ya, uang bukan segala-galanya. Tapi kalau nggak ada uang, rasanya mau apa Bu? Nah, ya, uang nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang rasanya mau? Mati, benar nggak? Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dibeli pakai uang Bapak Ibu. Nggak bisa cuma dibeli pakai cinta doang. Benar? Ya, iya sekarang cinta. Nanti masuk rumah sakit, masuk sekolah anak, bisa pakai cinta? Nggak bisa. Ya, jadi UUD, ujung-ujungnya duit Bapak Ibu. Dan saya salah satunya orang yang senang sama duit Bapak Ibu. Ya, saya dan suami saya orang yang senang sama duit Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dan suami saya punya impian yang besar. Bukan buat kami, tapi buat anak-anak dan masa depan anak-anak kami Bapak Ibu. Ya, kami punya impian yang besar. Itu sebabnya kami mencari apapun yang berbasic finansial. Event itu membuat kami berjauhan Bapak Ibu. Dulu saya nggak pernah ketemu sama suami saya, nggak pernah tuh. Kayak begini nih Bapak Ibu nih, mesra-mesra kayak gini nggak pernah. Ya, saya sibuk di mana, suami saya sibuknya di mana. Ya, dan kami nyaris tidak punya waktu yang berkualitas dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga. Kami nyaris nggak punya waktu. Kenapa? Karena waktu kami tukar dengan uang Bapak Ibu. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti saya Bapak Ibu? Banyak ya. Banyak ya, saya melihat banyak sekali Bapak Ibu, bahkan per hari ini saya banyak sekali melihat teman-teman saya yang sejawat menukar waktu dengan uang. Sehingga dia tidak lagi memperhatikan kesehatannya, dia tidak lagi memperhatikan tubuhnya yang sudah semakin lama semakin melar, ya. Dia sudah tidak lagi memperhatikan kesehatan kulitnya Bapak Ibu, ya banyak yang dia korbankan hanya menukar waktu dengan uang. Bapak Ibu, ya. Ini yang membuat saya pada saat itu berpikir Bapak Ibu, ada enggak sebuah bisnis yang bisa memberikan kesempatan untuk saya mempunyai waktu dan mempunyai uang? Ada enggak Bapak Ibu yang berpikir seperti seperti saya? Ada ya Bapak Ibu ya? Ada ya? Nah,
Ini yang akan ingin saya sampaikan pada Anda Bapak Ibu. Karena saya melihat bisnis itu di tahun 2011 Bapak Ibu. Di tahun 2009 saya belum melihat bisnisnya Bapak Ibu. Tapi di tahun 2011 saya melihat sebuah opportunity dan itu adanya di Nuskin Bapak Ibu. Itu sebabnya saya ingin sekali men-sharekan kepada Anda. Saya tidak tahu apakah Anda yang datang ke sini memang sedang mencari peluang bisnis atau tidak Bapak Ibu. Tapi saya yakin tidak ada yang kebetulan. Betul nggak Bapak Ibu? Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan ketika Anda melangkahkan kakinya ke dalam ruangan ini. Ya, pasti ini adalah jalan Tuhan kita dipertemukan. Mungkin ini adalah doa-doa Anda Bapak Ibu. Ya, Anda meminta sebuah perubahan karena ingin Anda banyak sekali yang Anda inginkan. Ya, dan saya minta kepada Anda mungkin ini akan menjadi sebuah perubahan untuk Anda seperti Nuskin merubahkan kehidupan kami pada saat ini. Ya, sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kami sekarang jadi senangnya berdua terus. Kemana-mana berdua terus Bapak Ibu. Ya, kami telah menukar waktu yang telah lama kami lupakan Bapak Ibu. Dulu kami nggak pernah Bapak Ibu mesra-mesra gitu ya. Nanti saya bisa kasih lihat kemarin kami baru pulang dari Eropa Bapak Ibu. Ya, di mana tempat kita foto Bapak Ibu. Ya, di mana tempat kita foto kayak anak kecil. Bahkan waktu saya ke Eropa kemarin Bapak Ibu, ya, saya dijemputnya pakai limosin Bapak Ibu. Wah, keren ya, keren ya. Tapi saya nggak bawa fotonya Bapak Ibu ya. Oke. Pada saat ini saya tidak berbicara tentang tapi saya ingin berbicara tentang Anda semua di sini. Saya mengawali bisnis ini dari tahun 2011 Bapak Ibu, di mana pada saat saya memutuskan untuk melakukan bisnis Nuskin, orang yang pertama kali melarang saya adalah orang yang berdiri di depan tadi Bapak Ibu. Suami saya Bapak Ibu. Suami saya melarang saya untuk melakukan bisnis ini Bapak Ibu. Dia bilang, kamu udah punya bisnis yang bagus, kenapa kamu harus memilih bisnis yang lain? Tahu Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada suami saya? Saya bilang, saya sangat berterima kasih sekali pada saat ini saya berada di zona nyaman. Saya sangat berada di zona nyaman sekali Bapak Ibu. Saya punya bisnis yang bagus, saya punya suami yang sangat mencukupi saya. Tapi pada saat itu saya bertanya pada suami saya, bisakah kamu menjamin kehidupan saya yang seperti ini untuk 10 tahun di kemudian? Kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya anak-anak Bapak Ibu. Saya punya 3 anak laki-laki Bapak Ibu. Saya hanya berpikir 3 anak laki-laki itu akan membawa anak orang lain Bapak Ibu. Kalau saya tidak bisa mendidik anak saya ke jenjang yang lebih baik dari kehidupan orang tuanya Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana dia akan menjadikan atau membawa anak orang lain Bapak Ibu sebagai istrinya. Saya hanya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Simple, tapi itu yang membuat saya bergerak. Lalu suami saya mengatakan apa Bapak Ibu? Suami saya bilang, nikmati aja apa yang Tuhan berikan hari ini. Saya bilang, saya menikmati, tapi saya juga harus menentukan masa depan anak-anak saya. Dan saya mengatakan, tolong izinkan saya, karena saya tidak melihat masa depan saya di bisnis ini. Saya tidak bisa melihat masa depan saya di suami saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena suami saya bukan PNS. Kalau PNS masih lumayan dapat pensiun ya Bapak Ibu, betul nggak? Tapi suami saya seorang swasta Bapak Ibu. Ya, artinya kalau sesuatu terjadi, maka terputus sudah masalah finansial saya Bapak Ibu. Ya, dan saya harus bisa menjamin. Saya harus menjamin kehidupan keluarga saya harus bisa menjamin kehidupan orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Hingga akhirnya saya bilang sama suami saya, tolong izinkan saya melakukan bisnis ini. Ya, saya memang belum bisa menjelaskan, tapi saya melihat masa depan saya di bisnis ini. Dan saya bilang, tolong izinkan saya 5 tahun saja melakukan bisnis ini. Kalau saya tidak menjadi apapun dalam bisnis ini, kamu boleh meminta saya kembali ke tempat saya yang dulu. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Dan Anda tahu Bapak Ibu, doa-doa saya yang utama pada saat itu adalah, saya ingin sekali membebaskan suami saya Bapak Ibu. Saya ingin suami saya melihat bisnis ini suatu saat Bapak Ibu dan membangunnya bersama kami. Ya. Dan saya bersyukur sekali di tahun 2015 ya Bapak Ibu, tepatnya sih di tahun 2015 akhir Bapak Ibu, akhirnya suami saya memutuskan untuk 100% berkomitmen menjalankan bisnis ini bersama saya Bapak Ibu. Ya.
Kenapa Bapak Ibu? Why pertanyaannya? Ya, kenapa? Karena ya ternyata laki-laki itu matre Bapak Ibu. Ya, betul nggak Pak? Betul ya? Betul. Kenapa? Karena dia melihat uangnya Bapak Ibu. Ya, dia melihat uangnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kehidupan keluarganya. Saya tahu kenapa dia harus berjauhan dengan saya. Karena dia harus memenuhi finansial keluarganya Bapak Ibu. Dan itu adalah tugas utamanya Bapak Ibu. Dan ketika dia melihat bahwa bisnis ini bisa menghasilkan uang yang besar, why not? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak Bapak Ibu? Ini yang membuat saya melihat bisnis ini dan pada saat ini menjalankan bersama suami saya full komitmen. Why business? Ini faktanya Bapak Ibu, ya. Kalau Anda seorang ibu, siapa di sini yang 30 sampai 35 tahun Bapak Ibu? Ini waktu itu saya usia 35 tahun pada saat saya mulai melirik bisnis Nuskin Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Ini lihat antrian. Ya, ini lihat antrian pekerjaan nih Bapak Ibu. Ya, pekerjaan-pekerjaan seperti ini ribuan orang yang berebutan pekerjaan Bapak Ibu. Ya, saya hanya berpikir apakah saya harus melakukan seperti ini? Mungkin teman-teman berpikir apakah saya akan berebutan pekerjaan seperti ini Bapak Ibu? Ya, ini juga harus menjadi sebuah pemikiran Bapak Ibu. Kemudian ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu, kita juga harus berpikir. Ini Bapak Ibu, ya, ini yang menjadi sebuah alternatif saya Bapak Ibu, kenapa saya harus melakukan bisnis ini Bapak Ibu, ya. Kita juga harus berpikir ini, ya. Dulu Bapak Ibu, suami saya itu kalau misalnya saya bilang seperti ini Bapak Ibu, suami saya marah. Kamu ngedoain saya mati ya? Gitu Bapak Ibu. Ya sebenarnya saya nggak ngedoain mati Bapak Ibu, tapi kita harus mempersiapkan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena banyak sekali Bapak Ibu saya melihat orang yang tadinya di zona nyaman Bapak Ibu, ya seorang istri yang dihidupi oleh suaminya. Ketika suaminya sudah tidak ada Bapak Ibu, ya dia benar-benar jatuh di dalam kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman sekali. Betul nggak? Banyak mungkin kita melihat teman-teman kita seperti itu, ya. Nah ini juga fakta keamanan kerja. Ya, kita harus bisa melihat Bapak Ibu, kenyataannya banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan besar yang mem-PHK banyak karyawannya. Betul nggak? Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Kalau nggak banyak nggak mungkin tadi ada antrian yang seperti itu. Ribuan satu pekerjaan diperebutkan oleh banyak orang. Ya, nah ini lihat sekelas McD aja juga Bapak Ibu untuk berhemat. Kenapa Bapak Ibu? McD sekarang banyak juga memecat. Karena kehidupan kita nanti akan terjadi yang namanya otomatisasi Bapak Ibu. Semua pekerjaan manusia itu nanti akan digantikan oleh robot Bapak Ibu. Betul nggak? Iya, jadi nanti lama-lama manusia juga sudah mulai dikurangi. Ya contohnya apa? Dulu kalau bayar tol itu orang Bapak Ibu. Benar nggak? Sekarang kalau di Jakarta apa Bapak Ibu? Mesin. Benar nggak? Artinya sudah mulai ada pengurangan karyawannya, ya. Jadi tidak ada yang namanya keamanan dalam pekerjaan, Bapak Ibu, ya. Nah, ini juga biaya hidupnya sekarang apa Bapak Ibu? Naik atau turun? Naik, Bapak Ibu. Katanya orang bilang semuanya naik. Yang turun itu apa Bapak Ibu? Bapak ini pasti harus minum R2 ini. Ya, siapa nih yang undang Bapak? Hah? Pak, R2 Pak. Ya, itu top banget Pak, top markotop itu. Ya. Oke, jadi yang turun itu apa Bapak Ibu? Air hujan sama air mata. Ya. Kita lihat, ini kenyataannya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ribut tentang BBM Bapak Ibu, tapi buktinya banyak orang yang antri BBM. Betul? Ya, semakin lama semakin tinggi. Pendidikan 20% naik Bapak Ibu, 15% untuk mahasiswa, untuk universitas. Nih, hunian sekarang di Bali ada nggak yang murah Bapak Ibu? Aduh, cihuy-cihuy harganya, betul? Ya, kebanyakan, wah sekitar berapa tuh? Udah nggak ada yang di bawah 1 M ya Bapak Ibu ya? Oh, ya. Ini biaya rumah sakit, siapa bilang Bapak Ibu? BPJS. Betul? Siapa di sini yang udah pernah menggunakan BPJS ya Bapak Ibu? Nah, ya, tetap aja ngeluarin duit enggak? Tetap pusing, tetap stres, tetap ya.
Nah, ini faktanya Bapak Ibu yang ada dan yang terjadi, ya. Banyak enggak midnight sale yang sukses? Banyak? Banyak? Banyak enggak hunian mewah yang laris terjual? Ya, di Bali ini huniannya hunian mewah Bapak Ibu. Ya, tapi kok ada aja yang beli. Udah sold out Bapak Ibu. Betul? Ya, katanya mahal. Tapi kok laku ya? Betul enggak? Ya. Kemudian ini lihat mobil-mobil ya, laris manis Tanjung Kibul katanya. Ya, laris manis Bapak Ibu. Jumlah orang kaya juga semakin banyak Bapak Ibu. Ya, mau yang seperti apa kita? Ya, kalau misalnya kita bilang orang banyak yang teriak-teriak masalah harga naik Bapak Ibu, harga mahal. Tapi kenyataannya ini yang terjadi. Orang kaya juga semakin banyak. Benar enggak? Pertanyaannya adalah Anda mau di mana? Ya, apakah Anda mau masa depan Anda harus mengikat ya, ikat pinggangnya, ya, Anda menurunkan lifestyle Anda, ya, atau Anda mau di hari tua Anda bisa berpergian bersama anak-anak Anda mempunyai waktu bersama keluarga Anda bisa jalan kemanapun Anda mau, ya, Anda bisa memilih mobil mana yang Anda mau, dan Anda bisa memiliki rumah yang menjadi idaman. Yang mana Bapak Ibu? Itu pilihan, ya. Apakah yang Anda kerjakan, dengan siapa Anda bergaul, apa yang mengisi pikiran dan pilihan yang Anda buat hari ini menentukan masa depan Anda Bapak Ibu. Itu sebabnya pada pada tahun 2009 saya memutuskan Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis Nuskin. Ya. Saya juga akan kasih tahu sama Anda Bapak Ibu, bisnis apa sih yang tepat Bapak Ibu. Ya, Anda bisa melihat di kuadran kiri dan di kuadran kanan Bapak Ibu. Anda tinggal memilih aja, Anda maunya apa Bapak Ibu. Ini yang ada di kuadran kiri, di mana ini adalah active income, employee, bekerja untuk orang lain Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu, sebelah kiri ini bukan, mohon maaf, jarang banget orang-orang yang menjadi orang kaya Bapak Ibu. Betul enggak? Ya, employee, pegawai, buruh, Bapak Ibu. Di sini juga ada self employee. Di sini pengacara, pemilik toko, termasuk saya sebagai seorang dokter, Bapak Ibu. Banyak sekali saya punya teman-teman yang menukar waktu dengan uang, Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya punya uang apa enggak, jawabnya enggak, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini yang bersifat passive income, di mana kalau kita tidak bekerja, kita juga akan bisa mendapat penghasilan. Mau enggak Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya kalau Anda mau, Anda tinggal cari apa bisnis yang ada di sini Bapak Ibu. Di sini biasanya ada konglomerasi, franchiser waralaba, kemudian network marketing Bapak Ibu. Siapa di sini yang enggak suka MLM Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Ada? Coba tunjuk tangan Bapak Ibu, siapa yang enggak suka MLM? Tunjuk tangan aja Bapak Ibu, nggak usah takut-takut. Dulu waktu saya pertama kali masuk dalam ruangan ini, ketika ditanya siapa yang nggak suka MLM, saya yang ngacung Bapak Ibu. Saya nggak suka MLM karena saya belum tahu faktanya Bapak Ibu. Ya, tapi ketika saya tahu faktanya, ya, saya orang yang pada saat ini sangat mencintai bisnis network marketing Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita bisa melihat di sini investor, pemilik properti, pemegang saham, pemilik deposito. Mau nggak Anda akhirnya bisa menjadi investor Bapak Ibu? Mau ya? Nah ini yang bisa terjadi di Nuskin Bapak Ibu. 3 model bisnis yang terjadi Bapak Ibu, yang di sini cuma 3. Anda bisa memilih. Apakah Anda mau melakukan bisnis konvensional, bisnis franchiser, atau bisnis network Bapak Ibu? Saat saya menjalankan bisnis konvensional, saya harus keluar modal yang besar Bapak Ibu. Kalau modalnya besar, balik modalnya lama enggak Bu? Lama ya? Belum tentu balik modal. Betul enggak? Kita harus nunggu 5 tahun apakah modal kita balik atau enggak Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang modal kita kembali lagi untuk meningkatkan investasinya. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Kemudian resiko besar, yes. Kenapa? Karena Anda punya modal yang besar Bapak Ibu. Sehingga resikonya pun juga besar.
Dan ada trainingnya nggak Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu. Anda bahkan uang kita akan kebanyakan untuk melakukan training error. Benar nggak? Kita melakukan coba ini, kita coba deh sistem ini, error. Kita coba deh sistem ini, error. Benar nggak Bapak Ibu? Dan ketika kita melakukan sebuah sistem baru, kita mengeluarkan uang baru lagi Bapak Ibu. Betul? Kemudian ada sistem franchiser Bapak Ibu. Modalnya besar, pasti Bapak Ibu. Kalau Anda mau melakukan bisnis franchiser, pilih bisnis franchiser yang benar-benar udah teruji Bapak Ibu. Anda tahu bisnis franchiser yang udah teruji? Apa? Apa Bapak Ibu? Contohnya? McD, betul? Ya, apalagi? Yes, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya Anda punya nggak modalnya? Anda minimal harus nyiapin duit 2M Bapak Ibu. Bukan ember ya Bu. M, ya, miliar Bapak Ibu. Kemudian balik modalnya cepat atau lama Bapak Ibu? Ya, lama juga Bapak Ibu karena Anda mengeluarkan modal yang besar. Resiko besar? Yes, training cuma di depan Bapak Ibu, dan training biasanya bukan diberikan kepada pemilik tapi kepada pegawainya Bapak Ibu, ya. Kemudian saya mencoret konvensional Bapak Ibu karena saya sudah memiliki bisnis konvensional. Saya tahu sekali bagaimana bisnis konvensional saya harus menukar waktu dengan uang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan pasien-pasien maunya ketemunya saya Bapak Ibu. Dan kalau saya ngajarin karyawan saya pintar, maka karyawan saya bisa minterin saya Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya pada saat saya melakukan bisnis konvensional, Bapak Ibu, saya orang yang jadi pelit. Benar nggak? Saya nggak mau berbagi ilmu sama orang, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya berbagi ilmu, maka dia akan menjadi pesaing saya. Ya, berapa banyak orang yang mempunyai bisnis seperti ini ditikam oleh temannya sendiri, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Suami saya pun juga seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada bisnis yang ketiga Bapak Ibu yang dulu saya paling benci, yang saya nggak paling suka. Tapi kalau ditanya, apakah saya pernah tersakiti oleh MLM? Jawabannya juga enggak. Jadi pertanyaannya, kenapa saya harus mesti sakit hati? Kenapa mesti saya nggak suka? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, di sini dengan bisnis network marketing kita bisa memulai dengan modal yang kecil Bapak Ibu. Balik modalnya cepat, kalau Anda mengerti caranya, ya, yang namanya bisnis bukan kita beli kemudian kita pakai sendiri Bapak Ibu, ya. Resiko kecil Bapak Ibu dan training akan selalu ada Bapak Ibu, ya. Ini yang membuat saya langsung melirik bisnis ini Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan, sedangkan orang-orang lainnya mencari pekerjaan Bapak Ibu. Ya, Anda kenal dia? Beliau? Tahu? Yes, Bapak Ibu. Beliau Robert Kiyosaki, Bapak Ibu. Beliau orang yang sukses. Ya, kalau Anda sukses, Anda dengerinnya orang yang sukses apa orang yang gagal, Bapak Ibu? Orang sukses, Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Anda kenal ini? Yes, Anda kenal. Siapa yang nggak kenal ini? Semua ada, semua banyak yang pakai. Beliau mengatakan, kalau saya diberi kesempatan untuk memulai dari awal lagi, saya akan memilih network marketing, multi-level marketing, dan saya akan memulainya dari awal. Ya, siapa kita Bapak Ibu? Ya, yang mereka orang sukses, saya hanya ngikutin aja Bapak Ibu. Saya hanya berpikir, kalau orang-orang sukses saja sudah menyarankan MLM, why not? Kenapa saya enggak? Ya, oke, kita lihat lagi siapa yang nggak kenal dia Bapak Ibu? Ya, apa yang dikatakan? Urutan pekerjaan dengan bayaran termahal di Indonesia, bukan dari artis Bapak Ibu, ya, tapi dari mana? Distributor MLM, orang yang membangun bisnis network Bapak Ibu. Dan ternyata uang banyak itu berasal dari banyak orang Bapak Ibu. Orang yang melakukan bisnis network marketing, dia bukan bekerja 1 hari 8 jam Bapak Ibu, tapi dia bekerja ribuan jam dalam 1 hari Bapak Ibu. Ya, ini faktanya Bapak Ibu. Ya, mengapa Nuskin? Mengapa saya jatuh cinta dengan Nuskin? Kenapa enggak yang lain Bapak Ibu? Ya, ini jawabannya. Kalau Anda mau membangun bisnis Bapak Ibu, Anda harus melihat key point ini. Dan saya sangat bersyukur sekali, saya jatuh cinta kepada Nuskin dengan bisnis Nuskin, karena bisnis Nuskin memiliki 5 key point ini Bapak Ibu.
Ya, karena 5 key point ini yang akan menjamin bisnis ini akan ada di 5 tahun, di 10 tahun, di 20 tahun ke depan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Tren dan timing Bapak Ibu. Siapa di sini yang mau bisnis tapi tidak dalam masa tren Bapak Ibu? Ada enggak? Ada? Anda tahu batu akik enggak? Dulu tren banget ya batu akik, benar? Itu namanya tren apa bukan Bapak Ibu? Bukan, itu namanya musiman. Kalau musimannya udah lalu masih laku enggak? Enggak Bapak Ibu. Ya, kalau yang namanya tren, mau sekarang, mau besok, mau 5 tahun ke depan, mau 10 tahun ke depan, itu tetap dicari orang Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang semakin hari Anda kulitnya semakin kenceng? Ada? Kalau pakai galvanik kenceng Bapak Ibu. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda bangun tidur, terutama ibu-ibu nih Bapak Ibu, ya ngelihatnya langsung ke kaca, waduh saya kok bertambah ya kerutannya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, dan siapa di sini bapak-bapak yang semakin hari ya semakin staminanya semakin oke? Enggak Bapak Ibu, justru semakin lama semakin turun, ya rambutnya semakin rontok, perutnya semakin buncit. Betul? Ya, artinya Bapak Ibu bahwa tren ini akan dicari sama orang Bapak Ibu. Ya. Kemudian timing. Apakah saya akan melakukan bisnis ini timingnya cocok apa enggak, Dok? Ya, kalau ini adalah sebuah tren, mau sekarang, mau 5 tahun ke depan, mau 10 tahun ke depan Anda bergabung di Nuskin Bapak Ibu, Anda dalam masa tren Bapak Ibu. Jadi siapa duluan Bapak Ibu, ya Anda mau sekarang bergabung, mau besok bergabung, mau 10 tahun lagi bergabung, tetap dalam tren Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Itu yang namanya tren. Karena setiap orang akan mencari yang namanya tren atau kebutuhan. Ya. Kemudian kita punya dan produk yang sangat teknologi. Kalau Anda melakukan sebuah bisnis yang produknya cuma Anda yang bisa menjual, cuma Anda yang memonopoli pasar, kira-kira dicari orang nggak Bapak Ibu? Dicari orang? Yes, pasti dicari Bapak Ibu. Karena Anda yang menguasai pasar dan Anda yang menguasai teknologi. Ya, karena yang namanya produk dan teknologi itu saling berkaitan Bapak Ibu. Produk nggak mungkin ada kalau nggak ada teknologinya. Ya, dan saya nanti akan memperlihatkan kepada Anda siapa di balik produk Nuskin. Jadi kalau saya mengatakan produk Nuskin itu bagus Bapak Ibu, Anda boleh nggak percaya sama saya. Tapi kalau saya menunjukkan faktanya bahwa produk ini dihasilkan dari sebuah saintis, sebuah ilmu pengetahuan yang sudah 30 tahun ke belakang Bapak Ibu, ini yang sangat jadi luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya aja pas jadi dokter ngeluarin racikan nggak nunggu 30 tahun lagi Bapak Ibu, langsung ya saya terapin ilmunya, nggak perlu pakai uji klinis, nggak perlu pakai penelitian, saya langsung aja. Tapi ini melalui penelitian dan uji klinis yang sangat luar biasa. Ya, kemudian partnership kita juga akan melihat siapa partnership kita. Ya, kemudian marketing plan. Kalau marketing plan apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya duit. Dan support sistem pendidikan. Ini yang membuat saya sangat bersyukur saya ada di Nuskin Bapak Ibu. Seperti background dokter Bapak Ibu. Siapa di sini yang tahu background dokter Bapak Ibu? Ya, Anda kira-kira jujur, kalau datang ke dokter Anda kira-kira senang apa enggak? Enggak ya, ada dokter yang jutek, benar, enggak mau senyum, betul enggak? Ya, itu saya Bapak Ibu. Ya, boro-boro saya mau ngomong sama orang. Kalau ada tamu aja datang ke rumah, saya cuma salaman, saya langsung naik ke atas. Ya, enggak banget buat saya untuk ngobrol sama orang Bapak Ibu. Itu saya dulu. Ya, tapi dengan support dan sistem pendidikan yang ada dalam bisnis ini mampu merubah saya Bapak Ibu menjadi orang yang ada yang Anda lihat pada saat ini Bapak Ibu. Ya, yang ketika bertemu Anda, saya senyum pada Anda. Dulu saya enggak banget Bapak Ibu. Ya, siapa elu? Gua mau senyum. Itu Bapak Ibu. Ya, tapi saya sangat bersyukur sekali saya bertemu dengan Nuskin. Bukan hanya merubah finansial saya, tapi juga merubah kepribadian saya menjadi lebih baik Bapak Ibu. Itu yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ini yang tren Bapak Ibu.
yang saya katakan bahwa kita akan menjadi sebuah tren, mega tren, monopoli Bapak Ibu, kita akan dicari oleh banyak orang. Mungkin dia sekarang belum perlu galvanik, is okay, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, dia pasti akan mencari yang lain. Tapi percaya saya, suatu saat nanti dia pasti akan mencari. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu, sekarang ini saya banyak dicari sama teman-teman saya Bapak Ibu. Kenapa? Masih pakai galvanik nggak? Masih nuskin nggak? Ya, jadi saya udah mulai banyak dicari Bapak Ibu sama teman-teman saya yang dulu katanya belum perlu. Iya enggak? Ya, jadi enggak usah takut Bapak Ibu, bisnis ini akan dicari sama orang. Ya, kita bisa melihat ini adalah sebuah tren Bapak Ibu, tapi ini tren yang udah lewat Bapak Ibu. Ya, ini tren yang akan menjadi sebuah mega tren dunia, di mana sekarang dunia sedang berbicara tentang bagaimana kita menjadi lebih muda, lebih sehat, lebih slim. Benar nggak? Siapa di sini yang semakin lama maunya tetap bodinya lebih shaping, mau kulitnya juga semakin kencang, mau nggak? Mau ya Bapak Ibu ya? Kita ada di era ini Bapak Ibu. Ya, di era tahun 2000-an, di mana di sini marketnya akan unlimited, tidak terbatas Bapak Ibu. Dan kalau Anda melakukan bisnis di mana market Anda unlimited Bapak Ibu, kira-kira bisnisnya oke nggak sih Bapak Ibu? Oke banget Bapak Ibu, dimanapun Anda bisa ngomong sama orang, Anda nggak perlu kantor Bapak Ibu, dimanapun Anda berdiri, di situ bisa jadi kantor Anda bisa cerita sama orang, betul nggak? Ya, kalau Anda misalnya lagi ada di mana, Anda misalnya lagi ada di bioskop, benar nggak? Anda ngelihat ada seorang anak mungkin yang lagi sedang sakit-sakitan, Anda bisa negor kok Bapak Ibu, kenapa anaknya? Benar nggak? Sedangkan mungkin dia ngelihat anak-anak kita sudah lagi lincah-lincahnya. Ya, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali buat orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, siapa di sini yang nggak pusing seperti ini Bapak Ibu? Ya, siapa yang nggak punya masalah ini? Boleh tunjuk tangan Bapak Ibu. Siapa yang nggak punya masalah dengan pigmentasi? Siapa yang nggak punya masalah dengan kerutan? Ada? Ya. Siapa yang nggak punya masalah dengan kesehatan Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Ini semua proses aging yang terjadi. Karena setiap dari kita akan mengalami proses penuaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menuanya? Apakah Anda mau menua dengan ala kadarnya atau Anda mau menua dengan indah dan sehat Bapak Ibu? Ya, karena kalau kita berbicara tentang sehat, Anda bisa tetap produktif di usia tua. Betul nggak? Nggak nyusahin, kata orang minimal kita nggak nyusahin anak-anak kita. Betul nggak? Ya, oke. Ini produk yang sangat inovatif. Ini para saintisnya Bapak Ibu. Ya, kalau Anda klik mereka Bapak Ibu, Anda akan tercengang Bapak Ibu. Seperti saya ketika saya mengecek ini Bapak Ibu, ada salah satu yang namanya Bapak Louis Becker. Dia adalah Bapak antioksidan. Di mana kalau siapa tadi yang sudah ngecek antioksidan yang tadi Mas Yanto bilang? Nah, itu di sini ada ahlinya Bapak Ibu. Ya, dan pada saat ini banyak sekali antioksidan untuk disupport oleh orang-orang untuk penyakit-penyakit kanker. Ya, antioksidan itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Semakin tinggi antioksidan Anda, maka proses penuaan yang terjadi dalam tubuh Anda pun juga akan diperlambat. Bukan tidak terjadi, tapi akan diperlambat Bapak Ibu. Kenapa? Karena pertahanan antioksidan Anda akan melindungi sel Anda supaya tidak terjadi oksidasi. Siapa yang tahu oksidasi? Tahu Bapak Ibu? Anda tahu karat? Tahu besi? Berkarat, nah itu adalah proses oksidasi. Tubuh kita juga seperti itu Bapak Ibu. Makanya juga hati-hati buat Anda yang sedang mengalami program penurunan berat badan secara instan, hati-hati ya, organ Anda teroksidasi. Sehingga hasilnya Anda memang kurus Bapak Ibu, tapi Anda punya investasi penyakit. Betul nggak? Ya. Ini adalah para saintis. Di sini juga ada penemu ginkgo biloba. Ada tahu ginkgo biloba? Tahu ya? Kita punya penemunya di sini Bapak Ibu. Ya, dan banyak sekali penemu-penemu yang ada di sini Bapak Ibu yang mereka bekerja untuk Nuskin Bapak Ibu. Ya, yang menghasilkan produk-produk yang sangat luar biasa. Jadi, kalau saya mengatakan semua produk Nuskin itu adalah yang is the best, itu bukan saya Bapak Ibu. Saya melihat mereka.
Ya, dan penelitian ini sudah 30 tahun yang lalu Bapak Ibu. Penelitian yang berjalan sampai sekarang. Nah, ini adalah proses aging Bapak Ibu, ya, di mana tubuh kita semakin lama, tubuh kita sudah mulai meredup Bapak Ibu, ya. Mulai banyak yang hang sel-selnya. Yang tadinya kulit kita mengeluarkan kolagen dan elastis yang sangat baik Bapak Ibu, ketika bertambah usia dan perlakuan terhadap kulit kita, maka sel-selnya mulai hang dan meredup. Sehingga apa Bapak Ibu, yang keluar ya malah justru sebaliknya. Ya, pigmentasinya yang diaktifkan Bapak Ibu, sehingga kulitnya sudah mulai berwarna hitam, ya. Dengan adanya teknologi ecrok Bapak Ibu, dia akan mulai diriset kembali sehingga ya gennya kembali kepada fungsi pada saat dia masih muda. Ya, tapi tentunya ini harus melalui sebuah proses Bapak Ibu, bukan simsalabim. Dok, saya pakai produk ecrok, besok saya bisa kinclong ya dok. Enggak Bapak Ibu. Ya, Anda ngerusakinnya udah berapa tahun Bapak Ibu, dan ini akan diperbaiki kembali, akan diajarkan kembali selnya Bapak Ibu. Makanya kalau menggunakan produk yang berbasic teknologi genetika, jangan cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu. Ya, tapi Anda akan melihat hasilnya di 1 tahun kemudian, di 2 tahun kemudian, dan semakin lama Bapak Ibu, Anda nggak berasa kalau usia Anda udah bertambah Bapak Ibu. Ya, saya aja kayaknya ngerasanya umurnya 30 tahun terus gitu ya, rasanya Bapak Ibu. Tapi kalau diingat-ingat, oh iya ya, umurnya udah kepala 4 ternyata, kan gitu ya. Oke, nah ini produk-produk yang sangat luar biasa yang pada saat ini Anda bisa melihatnya di belakang. Ya, siapa di sini tadi yang sudah mencoba Galvanic Spa-nya? Udah ya? Ya, siapa di sini yang belum punya Bapak Ibu? Ya, rugi Bapak Ibu. Ya, Anda harus punya, ya. Dan khusus pada hari ini, tenang aja. Dengan harga sama, ya, Anda bisa dapat hadiah ya. Hadiahnya apa Mbak Eri? Skion. Wow, Anda dapat skion loh. Bisa dikasih lihat nggak skionnya? Skionnya. Kalau banyak yang beli apa skionnya? Ada. Tuh. Wow, keren. Tepuk tangan dong. Tuh, ya. Nah, keren banget loh, ya di Jakarta aja enggak. Tapi khusus untuk hari ini Bapak Ibu, ya. Kemudian kita juga punya namanya Body Galvanic. Ini produk yang sangat saya senang banget nih Bapak Ibu, ya. Saya kemana-mana nih bawa lengkap, saya selalu bawa alat ini, ya. Saya bawa alat ini kemana-mana Bu. Nah ini satu paket ini perlengkapan saya Bapak Ibu. Ya, saya selalu membawa ini ya. Ada Galvanic Spa, ada body, semuanya ada di sini Bapak Ibu. Karena ini adalah kebutuhan saya. Saya dulu senang dan saya selalu bermimpi untuk jalan-jalan, Bu. Pak, ya, saya pengen sekali yang namanya mengelilingi Indonesia. Tapi pada saat saya punya tempat sebuah klinik Bapak Ibu, kaki saya terikat di klinik dan gak bisa kemana-mana. Nah ini, tuh, lihat. Ya, bulan Maret di bulan September. Kira-kira happy gak sih Bu? Pak, seperti ini, senang banget ya tuh, udah hilang tuh. Nah, ya, udah naik seperti ini. 62 tahun, ya, namanya setrika wajah seperti ini. Nah, ini alat body galvanic, tuh, ya, yang gerambir aja bisa Bapak Ibu. Kulit yang menua aja bisa seperti ini, apalagi kulitnya yang masih muda. Ya, kemarin setelah kemarin saya pulang acara, saya ketemu anak sekolah Bapak Ibu, kembar Bapak Ibu, ya kembar, dan kembar identik lagi Bapak Ibu. Dia duduk di sebelah saya tanya-tanya, kok kalian mirip? Saya bilang, iya saya kembar katanya gitu. Tapi apa Bapak Ibu, mereka kembar, saya tanya, kalian kembar identik? Iya, tapi kok satu tembem satu enggak? Saya bilang gitu. Iya nih tante saya tembem katanya. Ya padahal sama-sama. Dan kelihatannya satu lebih tua Bapak Ibu. Ya, habis saya senangnya main begini-begini dia bilang gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Kembar identik sekalipun proses penuaannya beda Bapak Ibu. Padahal baru SMA. Lalu saya bilang, mau enggak kalau ada sebuah alat yang bisa membuat cabi kamu itu menjadi sama seperti kembaranmu? Saya bilang, mau tante, saya mau. Ya oke, ya. Saya bilang nanti kita buat janjian ya. Saya cuma ngasih lihat ini alatnya. Itu yang bisa buat saya cabi ya tante. Iya. Ya udah.
kamu bilang sama orang tua, nanti kalau oke ketemu sama saya. Saya cuma bilang kayak gitu aja. Ya, jadi nggak usah malu-malu Bapak Ibu, karena proses penuaan itu terjadi dengan semua orang dan berbeda. Ya, meskipun dia kembar identik Bapak Ibu. Ya. Apalagi orang yang usianya sama, belum tentu kualitasnya sama Bapak Ibu. Betul nggak? Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang nih Pak. Tuh, R2. Nah, lihat paling atas saja, fungsi seksual meningkat. Tuh, ya. Makanya saya bilang kalau minum kayak ginian mah harus suami istri, ya. Juga ini secara uji klinis. Ini uji klinis loh Bapak Ibu, ya. Kalau uji klinis saya bukan lagi berbicara tentang testimoni, ya. Kalau testimoni belum tentu ada uji klinisnya. Tapi kalau udah uji klinis Bapak Ibu, itu pasti sudah terbukti. Beda ya Bapak Ibu ya. Ya. Karena pernah ada yang tanya sama saya gini, Dok, ini sudah ada testimoninya belum? Saya cuma senyum aja. Ini bukan hanya sekedar testimoni, tapi ini sudah teruji secara klinis. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Kita bisa tidur lebih enak, fertilitas atau kesuburan meningkat. Saya sangat bersyukur sekali sudah banyak sekali orang-orang yang merasakan manfaat ini langsung tekdung gitu ya. Bisa hamil Bapak Ibu yang sudah lama ya. Kemudian di sini juga ada fungsi tulang belakang membaik. Kemarin salah satunya ada testimoni. Testimoni itu mengikuti Bapak Ibu kalau uji klinisnya itu sudah oke, ya. Ada seseorang yang mempunyai masalah dengan tulang belakang saraf kejepit, HNP. Kalau ada orang yang bilang ya itu saraf kejepit Bapak Ibu, Anda bisa rekomendasikan ini Bapak Ibu, ya. Tapi kalau minum, nah ini salah satu kuncinya. Yang berteknologi ECROC Bapak Ibu, Anda jangan cuma minumnya cuma 1 bulan. Ya, Anda minum minimal 3 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau 1 bulan Anda merasakan sesuatu dalam tubuh Anda, artinya suplemen Anda sedang bekerja untuk mentransformasi sel-sel yang mulai hang Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kaget ya. Kemudian akar rambut juga mulai lebih kuat Bapak Ibu, bahkan ada yang tumbuhnya hitam. Ya, ini juga banyak. Autis juga bisa untuk konsentrasi Bapak Ibu, ya, stamina, kesehatan, dan di sini juga saya banyak mensupport orang-orang yang punya gangguan dari ginjal maupun liver, ya, orang gula Bapak Ibu biasanya, ya. Ini sangat bagus sekali untuk kita support dan ini satu-satunya suplementasi yang berbasic genetika Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur sekali, Nuskin adalah sebuah teknologi yang berjalan Bapak Ibu. Kemudian kemarin kita baru launching lagi yang namanya U-Span Bapak Ibu. Ya, berbeda dengan R2 Bapak Ibu, U-Span ini akan mempengaruhi fungsi ADM-nya Bapak Ibu. ADM itu apa sih? Ya, regenerasi sel Bapak Ibu. Tapi regenerasi sel kita ini asalnya dari alami Bapak Ibu. Ya, bukan buatan atau bukan dari plasenta dan lain-lain yang banyak di luar sana Bapak Ibu. Ya, Anda pernah melihat enggak anak kecil yang lahir tapi tampangnya udah tua? Pernah? Pernah ya? Ada, kalau Anda lihat di Google itu banyak tuh, umur 5 tahun tapi orang seperti umur 60 tahun itu, mukanya udah tua sekali. Kenapa Bapak Ibu? Gangguan pada fungsi ADM-nya. Ya, ADM-nya sudah tidak berfungsi di seluruh tubuh Bapak Ibu. Kebayang enggak? Kalau Anda tanya ADM itu apa sih Dok? Siapa di sini yang pernah sakit flu dan sembuh sendiri? Pernah? Saya nggak diobatin juga udah sembuh Dok. Ya, itu fungsi ADM yang berfungsi dalam tubuh Anda. Ya, imunnya yang berfungsi. Ya, tapi semakin lama ke sini Anda memerlukan obat. Kenapa? Karena semakin bertambah usia, fungsi dari ADM Anda sudah mulai menurun. Tubuh Anda sudah tidak lagi mampu mengcover ya sumber-sumber radikal yang bisa menurunkan fungsi ADM-nya, ya. Sehingga Anda membutuhkan ini Bapak Ibu.
Dan kebanyakan ini Bapak Ibu, ini uji klinisnya sangat luar biasa Bapak Ibu, ya. Uji klinis ini juga sudah diperuntukkan untuk orang-orang yang cancer, ya, yang berpenyakit-penyakit kronis Bapak Ibu, ya. Ini sangat luar biasa banget Bapak Ibu. Bukan obat dewa ya, artinya, "Dok, kalau saya minum ini, saya nggak perlu dong minum yang lain." Enggak Bapak Ibu. Ini targetnya adalah ADM Anda, regenerasi selnya. Tapi tetap Anda harus melindungi tubuh Anda dengan antioksidan juga Bapak Ibu. Ya, itulah kehebatan produk Nuskin. Dia mengeluarkan produk baru tanpa meninggalkan produk yang lama. Jadi kalau saya makannya banyak nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya, itu sama aja kita sama kayak makanan Bapak Ibu. Ya, saya setiap hari itu makan suplemen itu banyak banget Bapak Ibu. Saya makan nasi itu cuma buat kebutuhan mulut aja. Benar nggak? Siapa di sini yang rasanya nyemil itu enak tapi jadi kesininya jadi nggak enak? Ada? Ya, enak. Pizza enak Bapak Ibu? Enak banget, benar nggak? Udah sampai di sini enak nggak? Enggak. Ya, jadi kita perlu banget yang namanya berdampingan dengan suplemen. Ya. Nah ini kita bisa melihat orang-orang yang mempunyai lifestyle yang sudah baik Bapak Ibu. Sehingga apa? Semakin lama mereka bukan kelihatan tua lagi Bapak Ibu. Tapi kelihatan kayak anak-anak gak Bapak Ibu? Ya, jadi kelihatan tambah imut-imut ya. Asal jangan jadi bayi aja katanya. Ya. Nah ini juga dari yang tubuh yang gemuk. Ya, yang pengen kurus hati-hati dalam menjalankan program pengolahan berat badan Bapak Ibu, jangan hanya sekedar mau instan tapi berbahaya, ya. Di sini kita menggunakan sebuah teknologi age-rock Bapak Ibu. Di sini sudah dipetakan menurut genetika. Di sini udah ada stimulasi peta genetika orang gemuk dan orang yang kurus Bapak Ibu. Anda hanya perlu 3 bulan saja untuk melakukan program ini Bapak Ibu. Programnya sebenarnya sangat fun sekali. Tadi saya sempat ngomong di belakang, program ini hanya 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama yang Anda harus perhatikan adalah pola makan. Yang kedua pola gerak, ya, dan yang ketiga adalah pola pikir. Apa maksudnya Dok? Maksudnya yang pertama Anda harus membatasi asupan makanan Anda, tapi Anda nggak boleh lapar. Enak nggak? Enak ya? Ya. Kok saya nggak boleh lapar tapi asupan saya dikurangi Dok? Tidak dikurangi, tapi diganti dengan makanan yang tinggi protein. Ya. Saya nggak boleh lapar Dok, nggak boleh. Ya, Anda harus makan sehingga Anda nggak lapar. Kalau lapar bukan program namanya. Ya, terus yang kedua Anda juga harus memperhatikan pola gerak. Ya, harus ya Dok ya, harus. Dok, saya mau program tapi saya nggak mau olahraga. Lebih baik nggak usah. Ya, karena prinsip hidup sehat Anda juga harus melakukan gerak. Ya, kenapa sekarang orang pada malas gerak? Karena semuanya sudah dirubahkan oleh otomatisasi tadi Bapak Ibu. Ya, dulu orang naik sepeda ontel, betul nggak? Sekarang naiknya apa? Tinggal duduk dan pakai supir, betul nggak? Ya, semua sudah banyak digantikan oleh otomatisasi. Sehingga semakin lama orang semakin males Bapak Ibu. Ya, semakin males ya, sehingga apa? Mereka nggak mau gerak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau ikut program ini, Anda harus melakukan exercise, ya, olahraga. Tapi olahraganya fun banget Bapak Ibu, Anda pasti seneng banget olahraganya. Ya, kemudian Anda harus melakukan pola pikir. Anda harus happy Bapak Ibu, nggak boleh stres. Kebanyakan orang yang mau ikut program biasanya apa dulu Bapak Ibu? Stres, sehingga tar dulu ya Dok, saya makan dulu Dok. Wah, hari Senin saya mau program nih, makan dulu. Ya, pas mau hari Seninnya, aduh Dok, jangan hari Senin Dok, Senin depannya lagi Dok, makan lagi. Jadi stres dia. Ya, saya selalu bilang, kalau mau ikut program TA90, happy, harus seneng. Kenapa seneng? Kamu nggak boleh lapar loh. Seneng nggak Bapak Ibu? Seneng ya, karena orang kalau disuruh program program biasanya apa? Kamu nanti makannya gini ya, makannya jangan banyak-banyak. Wah, orang udah stres. Aduh, nggak bisa nih. Aduh, nggak bisa nih. Ya, oke. Saya lagi follow up orang Papua Bapak Ibu, Maroke. Berarti segini Bapak Ibu. Kalau boleh nanti saya kasih lihat ya. Segini. Dan dia bilang ke saya, Dok,
Saya mau program, tapi menakutkan nggak ya dok programnya? Dia udah stres duluan, gitu. Saya via dari jauh. Terus saya bilang gini, Mbak, saya bilang gini, tenang aja, programnya enak banget. Yang pertama, Mbak nggak boleh lapar. Yang kedua, Mbak harus makannya yang enak-enak. Oh seneng deh, beneran dok, gitu kan? Iya, karena saya tahu orang Papua itu senengnya makan ikan bakar, betul? Ya, senangnya ikan bakar. Iya Mbak, saya bilang gitu. Kalau Mbak program ini, kita atur makannya supaya Mbak juga nyaman. Enak kan? Emang gimana dok? Oke, saya bilang gitu. Coba kasih dulu pola makanmu seperti apa. Dia kasih tuh pola makannya ke saya. Tahu nggak? Dia emang makannya sedikit. Pas jam 12 malam, teng nong, saya suka nasi goreng dok. Jam 12 malam, waduh gubrak ya. Saya bilang, saya soalnya sering ngemil dok, saya makannya nggak banyak dok. Nggak banyak, iya pas dia ngasih ke saya jam 12 malam nasi goreng. Gitu, waduh saya bilang, oke, nggak apa-apa saya bilang. Padahal saya bilang, teng nong gitu ya, pantesan kayak begini gitu kan. Tapi saya nggak mungkin ngomong kayak gitu. Saya bilang, nggak apa-apa Mbak, saya bilang gitu ya. Akhirnya, yuk 2 minggu pertama kita ganti ya. Saya bilang kayak gitu, 2 minggu pertama, tenang aja, cuma 2 minggu. Dia bilang, cuma 2 minggu ya dok? Iya, 2 minggu aja. Ya, kenapa? Setelah 2 minggu, ternyata dia turun Bapak Ibu. Oh dia senang banget, dia bilang, dok saya senang banget dok programnya. Ya, kenapa saya nggak ngerasa diet dok? Dan pakaian saya udah kendor, kendut banget ibunya. Pakaian dia udah kendor Bapak Ibu. Dia udah nggak bisa lagi pakai celananya dia. Katanya dia harus ganti size. Padahal masih gemuk tapi dia ganti size. Ya, terus dia bilang, oke dok, apalagi yang saya harus lakukan 2 minggu berikutnya? Wah, malah dia yang nantangin. Ya, jadi seperti itu. Ya. Dan caranya fun banget, enak banget. Makanya tadi saya bilang tenang aja, caranya fun. Ya, ya, Dek. Tuh, ya. Nah, ini tuh, ya. Ini dalam waktu 28 hari, ya. Banyak sekali orang yang benar-benar melakukan program ini pasti sukses. Karena ini juga sudah ada uji klinisnya, ya. Biasanya kalau dokter itu nanyanya uji klinis Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau ketemu dokter bilang aja, dok tenang aja dok, produk kita semua udah uji klinis, ya, gitu. Nah ini partnershipnya, ya, kita Nuskin Bapak Ibu, kita sudah ada di 53 negara, penjualan kita kalau orang bisnis pasti ngelihatnya ini Bapak Ibu, ya. Kemudian kita juga rating 5A1, siapa yang tahu rating 5A1 Bapak Ibu? Dulu saya nggak tahu rating 5A1, tapi ketika saya tahu bahwa perusahaan ini bebas dari hutang jangka panjang maupun jangka pendek Bapak Ibu. Ya. Dan kabar baiknya adalah bahwa tidak banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang ratingnya 5A1. Toyota aja, Anda tahu Toyota? Toyota besar ya perusahaannya, betul? Dia masih 3A1 Bapak Ibu. Ya, jarang sekali yang memperingati predikat 5A1. Dan kalau orang yang main di saham Bapak Ibu, dia pasti mengatakan, wow 5A1 itu udah is the best banget. Dan yang is the bestnya lagi Bapak Ibu, dia Nuskin itu sudah mempertahankan ini lebih dari 10 tahun Bapak Ibu rating ini. Ya, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke. Nah ini juga direkomendasikan banyak orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa why not, kenapa tidak saya menjalankan bisnis ini. Ya. Nah ini juga Bapak Ibu di tahun 2013 Warren Buffett dia sudah membeli saham Nuskin Bapak Ibu ya, dan kita tahu dia adalah orang terkaya kedua Bapak Ibu di dunia Bapak Ibu. Sekelas Warren Buffett mau membeli sahamnya Nuskin Bapak Ibu, kalau dia nggak melihat sebuah pergerakan yang besar di kemudian hari, nggak mungkin orang kaya ini akan membeli saham Nuskin. Betul Bapak Ibu? Yes. Nah ini marketing plan-nya Bapak Ibu. Nah, siapa di sini yang pernah ditawarkan atau melihat marketing plan seperti ini Bapak Ibu? Ada? Ketika Anda bekerja, Anda ditawarkan. Anda mau milih gaji berapa? Pernah Bapak Ibu? Pernah ditawarkan seperti itu? Ya. Tapi kalau di Nuskin Bapak Ibu, Anda ditawarkan Bapak Ibu, Anda mau gaji seperti apa? Apakah Anda mau digaji sebagai eksekutif? Lapis, ruby, emerald, diamond, atau blue diamond Bapak Ibu? Maunya apa Bapak Ibu? Yakin blue diamond? Yakin? Siap nggak Bapak Ibu menerima ratusan juta per bulan dalam rekening Anda? Yakin siap? Mau diapain Bapak Ibu? Hah?
Pertanyaannya siap apa enggak? Ya, jangan bilang, dok saya siap menerima ratusan juta. Oke siap, mau kerjanya enggak dok? Oh kerja ya dok ya? Ya, jadi ini kerja Bapak Ibu, siap enggak kita bekerja untuk dibayar ratusan juta Bapak Ibu? Dulu, waktu saya masuk Nuskin Bapak Ibu, ya, cita-cita saya tahu enggak Bapak Ibu, saya maunya dapat berapa? Saya cuma mau dapatnya 100 juta Bapak Ibu. Kalau dalam waktu 5 tahun saya dapat 100 juta, saya cuti Bapak Ibu dari bisnis ini. Karena saya pikir 100 juta cukuplah buat saya 1 bulan. Cie. Ya, betul nggak? Ya, cukup buat saya untuk saya bisa menabung, cukup buat saya untuk bisa saya beramal. Benar nggak Bapak Ibu? Cukup buat saya fokus dengan agama saya. Benar nggak? Ya, nggak, artinya juga saya nggak ngedumel kalau ngasih orang Bapak Ibu. Betul? Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, ya, kalau punya cita-cita itu jangan yang kecil Bapak Ibu. Ya, harus yang besar. Makanya saya senang banget kalau orang ngelihat langsung, "Dok, gimana caranya saya bisa menjadi seorang Blue Diamond dan saya dibayar 420 juta." Waduh, saya senang banget Bapak Ibu. Saya pasti tunjukin caranya. Ya, karena dulu cita-cita saya cuma kecil. Saya mau dapatnya 100 juta aja. Saya bilang sama suami saya kalau udah dapat 100 juta, saya bilang, kalau udah dapat 100 juta, kamu, waktu itu saya bilangnya apa ya sama suami saya? Kalau setiap bulan kita dapat 100 juta, menurut kamu worth it gak sih untuk kita bisa menjalankan bisnis ini? Lalu dia bilang, kalau 100 juta fix setiap bulan, gak apa-apa, kita bisa jalanin bisnis ini. Benar gak Bapak? Tapi fix ya setiap bulan, ya materai juga kan ya? Betul gak? Ya, tapi ternyata Bapak Ibu, benar Bapak Ibu, bisnis ini bisa menghasilkan seperti itu, bahkan lebih Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika kita mendekati 100 juta pada saat itu, saya merubah goal saya nggak mau cuma 100 juta Bapak Ibu. Karena ketika saya berjalan di bisnis ini Bapak Ibu, dan ketika saya berjalan, income mulai bertambah. Saya bukan lagi berbicara tentang uang Bapak Ibu. Tapi ketika saya berjalan, berapa banyak orang yang terhidupi dengan apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang terbantu dengan produk yang saya sampaikan. Berapa banyak orang yang bisa terbantu finansialnya dari apa yang saya sampaikan. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang datang ke saya, "Dok, makasih ya dok ya, karena Merin Omega anak saya sekarang jadi jarang sakit dok. Dulu sebentar-bentar masuk rumah sakit, saya harus ke dokter." Kira-kira senang gak Bapak Ibu? Senang ya. Dan ada lagi orang yang ngomong, "Dok, saya terima kasih udah diperkenalin sama Galvanik. Saya bisa kerja di rumah dok, 1 bulan saya bisa dapat 10-15 juta per bulan." Kira-kira senang gak Bapak Ibu? Senang ya, senang Bapak Ibu. Itu yang gak bisa terbeli dengan uang Bapak Ibu. Ketika ucapan tulus yang datang dari orang-orang yang telah terbantu itu sangat luar biasa banget Bapak Ibu. Ya, itu juga yang sempat membuat suami saya tuh menitikkan air mata Bapak Ibu di sini. Ya, dia melihat sebuah transformasi, dia bilang, Nuskin tuh luar biasa. Bukan hanya berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang hati. Ya. Dia sempat waktu itu menitikkan air mata ketika dia melihat banyak sekali orang-orang yang ternyata mendapatkan manfaat dari produk-produk Nuskin Bapak Ibu. Yang sebelumnya dalam kehidupannya sangat keras banget Bapak Ibu. Dimana dia gak boleh ngelihat orang lain seneng atau happy dan lain-lain. Ya, itu yang berbeda sekali Bapak Ibu. Dan itu sebabnya beliau memutuskan untuk mantap sekali melakukan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, bahkan saya dan suami saya bukan lagi berbicara tentang kami, tapi saya berbicara tentang bagaimana bisa meningkatkan hidup kualitas manusia Indonesia, Bapak Ibu. Ya, keren nggak? Anda kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau setiap kepala keluarga Bapak Ibu di Indonesia bisa mendapat penghasilan 5, 10 juta, 20 juta, 30 juta Bapak Ibu. Kira-kira berdampak nggak sih Bapak Ibu? Berdampak ya Bapak Ibu ya? Yes Bapak Ibu, itu maksudnya. Ya, Indonesia bukan lagi dikenal sebagai
sebagai negara yang miskin Bapak Ibu. Yang punya mental miskin Bapak Ibu. Ya, yang bukan punya mental yang tidak mau bekerja. Yang mental buruh. Tahu buruh Bapak Ibu? TKW, TKI banyaknya dioper dari mana Bapak Ibu? Indonesia Bapak Ibu. Kenapa? Apakah Indonesia sudah kehilangan lapangan pekerjaan? Apa sudah tidak ada pekerjaan yang ditawarkan? Betul Bapak Ibu? Sampai harus bisa mengekspor orang-orangnya ke luar negeri Bapak Ibu. Ya, itu kadang-kadang yang membuat saya jadi sedih Bapak Ibu. Ya, saya pernah ketemu sama TKW Bapak Ibu. Saya bilang, Mbak, apa yang Anda cari di negeri orang? Anda jauh dari keluarga, Anda jauh dari kehidupan di Indonesia. Apa yang Anda cari? Yang dia cari cuma uang Bapak Ibu, uang 5 sampai 7 juta per bulan. Saya bilang, bagaimana kalau ada sebuah bisnis yang bisa memberikan Anda kesempatan untuk bisa mendapatkan uang 5 sampai 10 juta per bulan? Saya hanya mengatakan itu Bapak Ibu. Ya. Dan ini yang membuat saya mengatakan pada diri saya bahwa saya harus menjadi sebuah transformasi. Karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar produk yang mentransformasi, tapi juga bisnisnya Bapak Ibu yang mentransformasi. Tapi bagaimana caranya Dok? Caranya Anda bisa menjadi menggunakan produk, Anda tinggal cerita Bapak Ibu. Seperti tadi Anda gunain galvanik Bapak Ibu, saya yakin, siapa di sini yang punya flag? Ada? Saya yakin Anda nggak sendiri, betul? Anda boleh catat berapa banyak teman-teman Anda yang punya flag juga, betul? Ya, kalau Anda menggunakan galvanik dan kemudian Anda menikmati dengan heavy galvanik dan ternyata, wow, ini keren banget. Ini teman-teman saya yang punya flag juga pasti bisa menikmati. Ada 10 orang aja Bu yang beli galvanik. Ya, coba kaliin aja 750 dikali 10 orang. Berapa yang Ibu dapetin? 7,5 juta cuma dari cerita doang. Kalau dia nggak mau produknya Bapak Ibu, Anda tinggal gosok-gosokin aja Bapak Ibu. Ya, kalau saya dulu awal-awal Bapak Ibu, saya gosokin orang, saya tinggal bawa alat segini Bapak Ibu. Kalau saya mudik, saya tinggal di hotel, saya panggilin teman-teman saya galvanikan orang, satu orang 250.000 Bapak Ibu. Itu saya, kan ada titel belakangnya Bapak Ibu. Padahal mah sama, gosok-gosoknya juga. Ya, gosoknya saya sama. Saya dibayar 250.000 Bapak Ibu. Ya, ada datang, ya. Saya tawarin lagi yang lainnya. Saya hanya cerita Bapak Ibu. Ya, Lebaran malah saya dapat duit banyak Bapak Ibu. Ya, jadi gampang Bapak Ibu kalau cuma mau dapetin duit 5 sampai 20 juta Bapak Ibu. Saya punya donen saya ibu rumah tangga Bapak Ibu. Dia punya anak-anak kecil. Tapi dia masih bisa dapetin uang 15 juta per bulan dari galvanikin orang Bapak Ibu. Ya, teman-temannya di lingkungan keluarganya dia galvanikin Bapak Ibu. Itu buat orang yang benar-benar mau cari duit Bapak Ibu. Jadi nggak ada kata susah Bapak Ibu kalau cuma mau dapetin duit doang. Ya, kalau Anda mau dapetin duit besarnya Bapak Ibu, nih Anda harus jadi franchisernya, jadi tokonya Bapak Ibu. Ya, Anda punya tokonya, di sini Anda akan menjadi partner bisnis Nuskin. Anda akan jadi franchiser Nuskin, Anda akan dibayar oleh Nuskin. Bukan hanya sekedar dari galvanik-galvanikan atau menjual satu barang, tapi Anda akan dihitung omsetnya Bapak Ibu. Ya, di sini Anda bisa mendapatkan belasan juta rupiah per bulan Bapak Ibu. Ya, kalau Anda kerja. Ya, kalau nggak kerja nggak ada yang mau bayar Anda Bapak Ibu. Betul nggak? Perusahaan ada nggak yang mau bayar karyawannya kalau nggak kerja? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi boleh nggak karyawannya minta naik gaji? Nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini kalau Anda mau dapetin lebih lagi Bapak Ibu, ya jangan pelit untuk cerita. Ajak juga 1 orang, 2 orang, 4 orang, 6 orang, 8 orang, 12 orang. Untuk melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Karena Indonesia ini luas Bapak Ibu. Bali ini untuk bocoran aja Bapak Ibu. Bali belum ada Blue Diamond Bapak Ibu. Ya, jadi sangat mungkin sekali Bapak Ibu, Bali bisa dinuskinkan Bapak Ibu. Ya, dan itu melalui Anda semuanya. Ya. Ini sangat luar biasa banget nih Bapak Ibu. Ya, ini kesempatan. Kalau
tidak Anda yang mengambil, maka akan ada orang lain yang mengambil. Gampang aja. Benar nggak? Kalau Anda nggak mau cerita, saya yang cerita ke orang-orang di luar sana, Bapak Ibu. Ya, masa iya orang Bali infonya dari Jakarta, betul nggak? Ya, jangan sampai teman-teman Anda taunya dari orang lain. Jangan sampai ya keluarga Anda taunya dari orang lain, betul? Ani ada orang Bali taunya dari Subang, datang ke sini, betul nggak? Subang itu di mana sih? Tuh, Jawa Barat, benar nggak? Ya, jangan sampai Bapak Ibu mendingan dari Anda, ya. Masalah ditolak mah itu masalah belakangan, yang penting taunya dari Anda. Betul nggak? Ya, masa orang mau dibuat cantik nggak mau, masa orang dibuat sehat nggak mau, betul nggak? Masa orang mau dapetin duit nggak mau, Bapak Ibu, betul ya? Oke. Nah, terus jalan-jalannya adanya di mana dong, ya? Ini 100 triliun para distributor komisinya dibagikan Bapak Ibu. Kalau masalah uang di sini, nah lihat Bapak Ibu. Setiap 5 hari Bapak Ibu, Nuskin menghasilkan seorang milioner. Anda tahu milioner Bapak Ibu? Ya, orang yang memiliki passive income Bapak Ibu. Mungkin pada saat ini saya dan suami saya bisa dikatakan bahwa kami memiliki yang namanya independen finansial Bapak Ibu. Artinya kalau saya tidak ada di Nuskin, kalau saya tidak datang ke Bali pun Bapak Ibu, Nuskin tetap membayarkan kami setiap bulannya. Mau kami kerja atau enggak Bapak Ibu di Nuskin Bapak Ibu, Nuskin tetap membayarkan kami Bapak Ibu. Ya, tapi bukan itu yang kami cari Bapak Ibu, ya, karena kami ingin sekali orang lain juga ikut merasakan apa yang kami rasakan. Itu pada prinsipnya. Bahkan bukan cuma 5 hari Bapak Ibu, sekarang 4 hari ya Bapak Ibu, 4 hari, setiap 4 hari lahir milioner-milioner di dunia Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, tinggal nanti dari Bali nih Bapak Ibu, ya, milionernya. Oke. Sebelum saya mengakhiri, ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silahkan Anda menikmati Party at Coklia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.